bagi teman-teman yang memang belum dapat akses, hari ini belum hadir, nanti bisa menonton di akun YouTube saya. Oke, hari ini kita berbincang tentang kontrak belajar. Jadi kontrak belajar itu terdiri dari 3 hal. Satu, kita berbincang tentang RPS atau silabi atau rencana pembelajaran semester selama 3-4 bulan ke depan kita mau melakukan apa saja. Kemudian yang kedua, kita akan membahas tentang metode perkuliahan pembelajarannya. Diinformasikan bahwasanya kampus mengagendakan untuk kuliah di periode semester ini diharapkan mulai ada kuliah berbasis offline. Tapi bagi mahasiswa ini masih tetap opsional. Bagi kami, Bapak Ibu dosen diminta untuk mencadangkan dari 16 kali tatap muka, sebanyak 6 kali tatap muka secara luring, secara offline. Bagi teman-teman yang memang sudah tinggal di Yogyakarta, nanti bisa bergabung untuk waktu dan pelaksanaannya nanti kita sepakati. Jadi dari 16 kali tatap muka diminta hanya 6 kali melaksanakan kuliah luring dengan asumsi satu kelas akan diisi maksimal 20 mahasiswa, sehingga nanti para mahasiswa yang mau menghendaki pertemuan luring nanti di pertemuan keberapa nanti kita sepakati, nanti melakukan registrasi, sehingga nanti kita bisa pastikan yang bisa hadir itu memenuhi standar katakanlah prokes kesehatan itu sendiri. Ya, yang ketiga kita akan berbincang tentang katakanlah sistem penilaiannya seperti apa. Jadi dalam konteks penilaian nanti akan ada 3 jenis penilaian. Satu nanti penilaian yang berbasis katakanlah yang kita sebut sebagai regular assignment, mungkin ada UTS, mungkin ada UAS, mungkin ada review gitu. Dan nanti ada pula yang kita sebut sebagai extraordinary evaluation. Nah, jadi teman-teman kalau nanti memang salah satu produk output dari mata kuliah ini mendapatkan rekognisi, mendapatkan pengakuan dari masyarakat, maka nanti akan kita bisa gunakan untuk mengkonversi skor. Seumpama katakanlah teman-teman bisa melakukan publikasi katakanlah artikel di koran. Nah, itu bisa untuk mengganti katakanlah UTS. Jadi teman-teman sudah mendapatkan deposit skor sekitar 80. Ya. Atau teman-teman nanti bisa melakukan publikasi dalam bentuk video dengan memiliki sejumlah views, sejumlah pemirsa sebanyak 500 views, nanti juga bisa menggantikan katakanlah komponen pelaksanaan ujian UTS dengan mendapatkan skor juga 80. Jadi skor 80 itu kita asumsikan sebagai bottom score dari teman-teman mendapatkan grade A gitu ya. Tapi kalau teman-teman nanti bisa melakukan publikasi artikel jurnal dalam level accepted, dalam level sudah diterima, belum publish tidak apa-apa, sudah accepted itu di jurnal nasional yang terakreditasi, maka itu akan bisa menggantikan seluruh mata kuliah. Bisa menggantikan seluruh katakanlah assignment yang reguler tadi. Jadi teman-teman nanti ketika, Pak, artikel saya publish di jurnal. Pak, artikel saya accepted di satu jurnal terakreditasi. Nah, maka teman-teman nanti konteksnya kalau sudah accepted itu katakanlah di bulan ketiga, maka di bulan berikutnya teman-teman tinggal attendance saja. Tinggal mengisi attendance, selesai karena dianggap sudah tercapai kompetensinya. Oke, itu informasi awal terkait dengan sistem penilaian. Mungkin ada pertanyaan dan komentar.
Monggo Mbak Anggia atau Mas Imamah, Mbak atau Mas ya Mas Imamah Hashi ini. Pak, ngapunten, Pak. Oh nggih, Mas nggih, insyaallah. Baik, wonten pitakenan ada pertanyaan? Ini Pak, untuk jurnal. Ya. Nah, itu kalau misalkan Mm-mm. ini kan misal saya sudah nulis, sudah selesai. Mm-mm. Tapi terus kemudian kita untuk nyari penerbit jurnalnya itu Mm-mm. gimana ya, Pak? Apa memang kita mencari sendiri atau memang Ya. ada satuan begitu, Pak? Oke, Terima kasih. nanti akan ada pembahasan tersendiri tentang bagaimana cara memilih jurnal, bagaimana cara kita melakukan pengiriman jurnal, nanti kita latih. Nah, tapi kalau bagi teman-teman yang dari awal punya niat untuk segera menulis jurnal, nanti silahkan tulis artikel jurnal itu, kirimkan ke saya, nanti kita komentari. Ya. Jadi teman-teman akan mendapatkan pendampingan secara privat dari saya, nanti kita akan tulis bersama. Nah, tapi posisinya yang menulis pertama kali memang teman-teman semua, saya nanti tinggal dalam konteks memperkaya wawasan, menambah sejumlah literasi atau sitasi. Jadi kita tawarkan bagi memang teman-teman yang memang kepingin di semester ini jurnal itu publish, maka mulai katakanlah minggu ini silakan teman-teman segera menyusun draft artikel jurnal. Karena posisinya untuk bisa mendapatkan status accepted itu memang butuh waktu 3-4 bulan. Nah, tapi kalau Pak, saya akan mengalir saja Pak secara alamiah nanti. Saya tidak punya obsesi di semester ini artikel saya accepted ataupun publish. Saya akan mengikuti alur saja, karena nanti pembahasan jurnal kita akan laksanakan pasca midterm. Tapi bagi teman-teman yang memang punya obsesi untuk mendapatkan extraordinary achievement di semester ini, tidak apa-apa. Kami berikan kesempatan, silakan teman-teman menulis artikel terlebih dahulu. Nanti kemudian kita akan membuat grup tersendiri, siapa yang memang punya obsesi untuk menulis artikel jurnal di semester ini. Demikian Mas. Sambil nanti kita juga akan bahas di pertemuan-pertemuan ini. Ngaten? Bapak Ya. mau tanya. Monggo Mbak, silahkan Mbak. Saya kan ambil report. Mohon maaf, agak Apakah terputus-putus ya. kayak seperti jurnal? Monggo, silahkan. Maaf Pak, saya kan ambil working report nih. Atau bisa dituliskan di chat Nah, aja. apakah kayak jurnal itu? Karena suaranya nggak begitu terdengar dengan smooth Mbak Yani. Mungkin bisa dituliskan di chat kalau memang ada problem koneksi ya. Biar nanti kemudian saya bisa menanggapi chat tersebut. Oke, baik. Nanti biar Mbak Yani bisa masuk kembali, kayaknya terlempar keluar nih Mbak Yani ini. Oke Mbak Yani, ada bisa diulangi atau dikirim via chat Mbak Yani? Apakah suara saya bisa diakses dengan baik teman-teman semua? Bisa, Pak. Bisa, oke. Bisa Pak, alhamdulillah. Bisa Oke. Pak. Baik ya, kita akan coba bahas lagi sambil nanti nunggu Mbak Yani untuk bertanya tadi karena suaranya terputus-putus di device saya. Oke, jadi pertemuan minggu kedua nanti kita akan membahas tentang review teori. Jadi ini pembahasan diskusi. Kalau memang teman-teman menghendaki minggu depan kita kuliah offline juga nggak apa-apa karena ini review teori. Kalau memang nanti posisinya tidak bisa offline, nanti saya berharap nanti
dari semua peserta mata kuliah, mulai minggu ini sudah kita minta untuk menulis katakanlah 3 sampai 5 teori yang paling dikuasai. Jadi asumsinya teman-teman sudah menempuh ini semester ke-6. Kita berharap teman-teman sudah menguasai teori politik dan HI dalam hitungan saya lebih dari 50 teori, gitu asumsinya. Karena mata kuliah yang ditempuh itu sudah lebih dari 50 mata kuliah. Nah, sehingga asumsinya kita berasumsi katakanlah teman-teman sudah memiliki seperangkat teori. Nah, maka kuliah minggu depan kita akan membahas tentang review teori. Bagaimana teori itu bekerja, bagaimana teori itu berperan, bagaimana kelemahan sama kelebihan sebuah teori katakanlah untuk menjelaskan sebuah fenomena. Apa itu katakanlah teori yang sifatnya small theory, apa itu yang sifatnya middle range theory, apa itu grand theory. Nah, maka penugasan di minggu depan teman-teman nanti kita minta untuk melakukan submission sepanjang 2-3 halaman dari review teori yang teman-teman kuasai. Jadi saya hanya meminta teori yang teman-teman kuasai. Nah, baru nanti kita akan diskusi di dalam pertemuan minggu yang akan datang. Oke, pertemuan berikutnya kita akan membahas review tentang metode riset. Jadi kita akan mereview ke dalam 2 bangunan besar katakanlah. Jadi ada metode yang berbasis kuantitatif, ada metode yang berbasis kualitatif. Nah, semester yang lalu, teman-teman di SHI yang saya kelola itu kemudian memilih untuk mendalami metode yang sifatnya kuantitatif. Nah, sehingga kemudian mahasiswa yang dulu ikut SHI ke saya ini lebih dari 15 orang ini kemudian menjadi bimbingan saya di skripsi dan mereka semua menulis dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Nah, nanti kita akan review kira-kira kelas ini mau memilih metode kuantitatif atau mau memilih metode kualitatif. Nanti terkait dengan pertemuan pasca UTS. Kita akan membahas bagian yang apa ya. Kalau memang disepakati semua kuantitatif, maka nanti pembahasan bab per bab dari skripsi nanti kita akan bahas secara kuantitatif. Tapi kalau Pak kita mau memilih kualitatif secara serempak, boleh nanti kita juga sesuaikan pembelajarannya. Jadi minggu ketiga kita akan berbincang plus minus metode riset dalam hubungan internasional. Mungkin kelebihannya, mungkin kekurangannya, mungkin kepantasannya. Kira-kira dengan tema seperti ini lebih reachable, lebih bisa dijangkau dengan metode apa ya? Apakah kuantitatif atau kualitatif ya? Seumpama seperti itu. Ya. Memang ada kecenderungan metode kuantitatif tidak populer di hubungan internasional, tapi sekarang ini metode ini semakin populer karena sudah banyak aplikasi-aplikasi kuantitatif yang bisa kita pergunakan dan memudahkan kita menganalisis fenomena yang sifatnya katakanlah kompleks atau banyak. Jadi kalau teman-teman memang mau mengelola big data, data yang besar, data yang relatif banyak, maka mau tidak mau harus menggunakan kuantitatif. Tapi saya kepengen memahami sesuatu secara mendalam dan detail, Pak. Nah, itu ya kualitatif. Saya kepengen mengetahui Amerika Serikat secara detail ya, kualitatif. Nah, kalau memang memungkinkan ke kualitatif, ya kita harus dekat dengan objek. Kalau memang mau cerita Amerika Serikat, ya mau tidak mau kita pergi ke Amerika Serikat. Kalau kita tidak bisa pergi ke Amerika Serikat, semua bahan-bahan yang kita gunakan memang berasal dari katakanlah Amerika Serikat. Karena banyak mahasiswa HI tidak memahami filosofi kualitatif itu, memahami Amerika Serikat tetapi dengan sumber informasi dari Indonesia itu kan tidak masuk akal. Jadi banyak mahasiswa
memahami perilaku Amerika Serikat dengan menggunakan sumber berita dari Republika, dari Kompas, dari media Indonesia, ini kan jadi nggak make sense gitu. Nah, banyak memang studi HI kita menjadi agak lucu gitu katakanlah, karena kita merasa kualitatif tetapi kita tidak menghormati sumber-sumber original gitu. Nah, maka nanti kita akan coba membahas apa itu metode riset kuantitatif dan kualitatif. Oke, monggo kalau ada pertanyaan itu kita akan kelola di pertemuan ketiga. Nah, bentuknya nanti ini tutorial kuliah. Kalau yang review tadi nanti diskusi. Monggo kalau ada pertanyaan. Ini pertemuan ketiga. Belum ada, Pak. Belum, Gi? Baik. Kita masuk ke pertemuan keempat. Yakni membangun logika dalam teori hubungan internasional. Ini juga ibaratnya tutorial, ini kuliah. Jadi teman-teman nanti kita akan melihat struktur logika dari sebuah teori, katakanlah. Memang kalau kita berbincang tentang teori-teori yang berbasis realisme, struktur logikanya kayak apa ya? Kalau kita berbincang tentang liberalisme, struktur logikanya seperti apa ya? Kalau kita bercerita tentang mungkin konstruktivisme, struktur logika besarnya kayak apa ya? Sehingga teman-teman nanti akan bisa memilih, oh ya saya kepengen melihat persepsi publik terhadap sebuah kebijakan luar negeri. Nah, maka akan sangat baik kalau kita menggunakan pendekatan liberal. Karena aktor yang mau kita teliti adalah publik, masyarakat. Jadi nggak masuk akal kalau rumusan masalah kita itu mau bercerita tentang pandangan publik terhadap kebijakan negara, kok kita menggunakan pendekatan realisme, itu nggak make sense. Karena realisme itu mengasumsikan aktor utama yang otonom ya negara gitu. Itu kan jadi nanti nggak make sense. Sedangkan kalau orang liberal yang otonom ya mohon maaf masyarakat gitu. Seumpama contohnya seperti itu. Karena saya masih menemukan banyak mahasiswa begitu membuat teori itu tidak memilih teori nanti tidak tahu filosofi teori itu sehingga kemudian jadi nggak masuk akal. Contoh ada mahasiswa cerita tentang katakanlah proses pengambilan keputusan di Cina gitu. Kemudian menggunakan cara pandangnya mohon maaf Gabriel Almond ataupun David Easton tentang sistem politik. Sistem politik yang dikembangkan oleh David Easton, di mana ada input, di mana ada konversi, di mana ada output, ini sistem politik demokrasi, ini liberal demokrasi. Nah, Cina itu tidak menganut liberal demokrasi, kan jadi nggak masuk akal. Ibaratnya kita menganalisis Cina yang sangat komunis, tapi kita menggunakan analisisnya itu dengan menggunakan pendekatan liberal, kan nggak masuk akal. Ini banyak sekali. Jadi banyak begitu mahasiswa ujian proposal bahkan ujian skripsi itu karena ketidakhati-hatian pembimbing itu seringkali lalai dengan hal yang kayak gini. Sehingga saya berharap teman-teman dari awal itu memiliki kesadaran, oh ya kalau saya mau menjelaskan jambu ya jelaskan dengan ahli jambu ibaratnya gitu. Saya mau menjelaskan mangga, jelaskan dengan para ahli mangga. Jangan sampai kita akan menilai jambu tapi kita bertanya kepada katakanlah para ahli tentang mangga, contohnya kayak gitu. Nah, nanti ini kita bicara tentang membangun logika dalam teori hubungan internasional. Logiknya itu seperti apa ya? Ini saya nggak penting karena mohon maaf banyak di antara mahasiswa mungkin juga sejumlah pengajar sebagai pembimbing ketika membimbing skripsi bahkan tesis dan disertasi saya sering menemukan katakanlah ketidaksadaran kemudian menjadikan argumen yang dibangun jadi bias itu. Oke, mungkin ada pertanyaan. Ini kita asumsikan untuk pertemuan yang keempat. Bentuknya tutorial.
Monggo kalau ada bisa dimengerti kira-kira. Bisa Pak. Nggih, Eh, baik. Monggo Mbak. Pak, saya mau yang kan di menulis latar belakang masalah ini, kalau seandainya kita tuh konsultasi ke bapaknya gimana? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa nanti. Jadi teman-teman yang nanti memang mau konsul untuk melakukan lompatan-lompatan achievement, enggak apa-apa nanti silahkan kontak, silahkan tetap menggunakan katakanlah grup saja ya, grup di WA itu untuk berkomunikasi, untuk konsul tetap sehingga kemudian katakanlah respon saya terhadap konsultasi ini juga tetap bisa diakses oleh teman-teman yang lain. Begitu nggih, Mbak? Iya, Pak. Ya, oke. Kalau enggak ada, kita masuk ke tahap berikutnya karena sampai UTS kita akan melakukan pengumpulan proposal skripsi. Nah, ini yang saya sebut nanti pasca di pertemuan keempat ini sifatnya workshop. Nah, teman-teman nanti akan melakukan submission. Jadi kalau memang kuliah online nanti submission mengirimkan ke MyClass dalam bentuk assignment. Nah, sehingga nanti saya juga meminta untuk ini bisa di blended, tetap ada pengumpulan di MyClass tapi nanti kita backup dengan pengumpulan di Google Form. Nah, sehingga teman-teman nanti akan melakukan pengumpulan di Google Form. Juga pengumpulan di MyClass tentang bagaimana menulis latar belakang masalah yang baik. Nah, apakah rumusan masalah itu akan berbasis reasoning, mencari alasan, mencari eksplanan, mencari penjelasan, ataukah rumusan masalah nanti akan bercerita tentang keinginan kita mereplikasi. Ini ada peristiwa baik, ini ada peristiwa tidak baik, yang nanti kita bisa ambil lesson-nya, bagaimana ya sesuatu ini terjadi, bagaimana sesuatu ini berjalan, bagaimana sesuatu ini kemudian tidak berjalan. Jadi pertanyaan terkait dengan upaya kita untuk bisa mendapatkan replikasi. Untuk kita bisa mengambil pelajaran dari sebuah fenomena yang kita teliti. Nah itu nanti apakah teman-teman mau kata tanya mengapa atau bagaimana atau apakah ada hubungan. Nah, nanti kita akan berbincang tentang bagaimana membuat rumusan masalah ini memang benar-benar problematik. Karena banyak skripsi yang tulis mahasiswa pada waktu ujian itu rumusan masalah itu mohon maaf tidak menunjukkan problematik yang kuat itu. Dan problematiknya seringkali mengada-ada. Bagaimana kita menghindari agar ini memang benar-benar real problematik. Bukan katakanlah pseudo problematik. Nah, karena banyak rumusan masalah yang dibuat mahasiswa itu masih sifatnya masih pseudo problematik. Masih ya mohon maaf problematiknya itu masih semu, bahkan jangan-jangan fake problematik karena sesungguhnya dalam situasi real ini tidak jadi masalah seumpama. Jadi banyak mahasiswa kemudian membuat rumusan masalah yang mengada-ada gitu. Nah, sehingga begitu mengada-ada, begitu mengerjakan bab 3, bab 4 pusing 7 keliling karena datanya nggak ada semua itu biasanya terjadi karena mengada-ada. Rumusan masalah itu mengada-ada. Nah, sehingga katakanlah sering begitu ujian proposal, saya seringkali meminta Mas rumusan masalah diganti saja karena kalau ini diteruskan itu data nggak akan pernah bisa diperoleh karena masalah ini benar-benar tidak ada di dalam katakanlah objek yang Anda teliti. Itu sering saya sampaikan ke mahasiswa karena membuat katakanlah fake problematik. Jadi problematiknya itu palsu gitu. Oke, baru kemudian kita juga akan melatih teman-teman untuk menulis review pustaka. Jadi teman-teman kita minta untuk melakukan penelusuran. Sehingga nanti kita akan minta teman-teman memiliki akun yang namanya Mendeley. Jadi teman-teman wajib punya Mendeley. Nanti kita akan berlatih bagaimana cara menulis review pustaka. Apakah teman-teman pernah mengenal Mendeley atau belum?
Sudah kenal Pak, tapi belum tahu cara. Oke, nanti kita akan coba bahas katakanlah termasuk nanti kalau nanti memang memungkinkan itu Belum, Pak. belum Gi, nanti silahkan teman-teman mulai mendownload ya. Mendownload ketik aja di google.com itu kemudian ketik mendeley.com itu. Nah, nanti kemudian akan ketemu katakanlah websitenya Mendeley dan silahkan di-download. Itu gratis, tidak berbayar. Nah, contohnya seperti ini saya tunjukkan. Apakah Mendeley saya bisa tambah apa belum? Sudah, Sudah. Pak. Oh, sudah, Sudah, Gi. Pak. Saya tunjukkan lagi tadi, Mas. Saya klik keluar. Ini Mendeley saya, contohnya. Ini akun Mendeley saya. Di seumpama ini saya sudah membuat katakanlah contoh-contoh ini. Cuma saya mau bercerita tentang disaster ini. Ini kita bisa mencari data dari sumber-sumber terbaik. Nah, kalau saya hari ini ngambil data seumpama saya klik, contohnya ya, ini saya seumpama saya masuk ke Scopus. Scopus itu sebuah katakanlah lembaga pengindeks yang hari ini dianggap sangat berreputasi. Nah, nanti teman-teman bisa membuat akun Scopus. Kampus sudah langganan sangat mahal. Nanti teman-teman bisa ibaratnya melakukan registrasi masuk ke Scopus. Contohnya, ini contohnya saya mau mencari katakanlah seumpama teman-teman mau belajar tentang Turki. Contohnya, kita ketik kata Turki. Nah, maka kita akan mendapatkan katakanlah 168.000 jurnal terkait dengan Turki katakanlah. Contohnya. Ini jurnal-jurnal internasional yang terbaru. Sehingga artikel Anda nanti akan sangat bagus itu ibaratnya. Maka kemudian bagaimana kita akan memperkaya Mendeley kita? Kita cukup kayak gini. Ini kita copy paste kayak gini seumpama contohnya. Kita copy paste, kemudian masukkan ke Mendeley kita, contohnya kayak gini. Masuk ke add manual. Kemudian ini kita klik seumpama. Nah, ini akan mendapatkan contohnya karena tadi berada di paling bawah. Nah, ini kemudian saya tambahkan yang tadi ini yang kita copy. Nah, ini tinggal kita update detail. Ya, ini kemudian sudah lengkap semuanya. Nah, nanti akan kita latih untuk membuat review pustaka dan nanti citasi teman-teman juga jadi sangat mudah. Contohnya kayak gini. Contohnya ya, saya membuat ini contohnya saya mau mensitasi katakanlah karena ini sudah kita blendedkan dengan di Office, nanti teman-teman akan mempluginkan Mendeley ke Office, sehingga nanti akan muncul kayak gini. Kalau sudah dipluginkan, akan muncul seperti ini. Contoh, saya akan melakukan citasi, ini kita copy saja. Kemudian kita masuk lagi ke Office. Ini kemudian kita insert citation. Kita kemudian copy pastekan. Kita entry. Nah, ini sudah jadi. Kita tunggu. Nah, ini sudah ketemu. Mau dibuat catatan kaki, mau dibuat catatan perut, ini bisa fleksibel. Ya, nanti kita akan coba melatih dengan menggunakan Mendeley. Oke, mungkin ada pertanyaan, dipersilahkan. Ini saya stop Berarti dulu. Pak ini nanti pas pertemuan review pustaka itu nanti kita belajar
bagaimana kita mengkombinasi Iya. di Mendeley gitu. Betul, Mbak. Jadi nanti pada waktu kita nanti belajar terkait dengan kajian pustaka, kita akan menggunakan Mendeley. Begitu? Baik, terima kasih. Oke. Baik, kita akan masuk lagi. Kemudian kita akan masuk ke periode berikutnya setelah kita bisa menulis review pustaka. Review pustaka nanti untuk menentukan kita nanti mau mengambil teori apa ya, tujuannya nanti di situ. Maka kita akan bagaimana menulis metode penelitian. Saya tidak kepingin mahasiswa HI itu ketika membuat metode penelitian, deskripsi itu cuma satu paragraf gitu. Cuma isinya tentang teknik pengumpulan data, tapi klasternya, nama subbabnya itu metode penelitian. Ini kan tidak make sense. Saya kepingin mahasiswa yang ikut SHI dengan saya itu bisa menulis metode penelitian itu sepanjang ya 3-4 halaman. Ini penelitiannya tentang apa ya, kemudian metode pengumpulan datanya seperti apa ya, cara menginterpretasi data kayak apa ya, cara menganalisis data kayak apa ya, itu rigid seumpama. Karena banyak mahasiswa dikumpulkan dari jurnal-jurnal, dari buku-buku, jurnal apa kan nggak jelas, dari buku apa nggak jelas, sehingga kemudian ujung-ujungnya tadi begitu diteliti di daftar pustaka ngomongnya tentang Amerika Serikat, diskusinya tentang Amerika Serikat, bukunya semua berbahasa Indonesia dan tidak pernah ada terbitan dari Amerika Serikat. Ini kan jadi kalau skripsi ini dibaca orang Amerika Serikat, orang Amerika akan ketawa. Karena menceritakan Amerika Serikat tidak menggunakan sumber dari Amerika Serikat, kan tidak masuk akal. Itu yang sering kali terjadi. Dan ya sering kami sebagai pembimbing juga seringkali tidak aware. Tidak aware sehingga kemudian baru nyadar pada waktu ujian skripsi itu kemudian, oh ya ternyata banyak missing link katakanlah dokumen. Baik, sehingga kemudian di pertemuan berikutnya ke-8 kita pengumpulan skripsi yang tadi katakanlah, Pak saya posisinya belum bisa mengumpulkan proposal skripsi Pak, karena saya gagal. Tapi artikel saya sudah di Koran sudah publish Pak, video saya sudah publish Pak, boleh itu sebagai pengganti. Tapi kalau teman-teman tidak punya produk output tadi, outputnya tetap harus proposal skripsi. Meskipun masih mentah, masih belum matang, tidak apa-apa, karena nanti kita akan berproses. Ya, oke. Yang berikutnya pasca midterm, jadi mata kuliah ini sesungguhnya saya punya obsesi, teman-teman ketika mengambil SHI ini seakan-akan nanti sudah menyelesaikan 90% dari skripsi yang teman-teman akan jalani. Sehingga pasca selesai mata kuliah ini, nanti posisinya ya 2-3 bulan di semester baru besok teman-teman sudah bisa ujian skripsi. Nah, maka saya berharap kalau memang teman-teman punya keinginan, jadi saya memang sangat mewajibkan ya, tema yang Anda ambil di dalam mata kuliah SHI ini nanti benar-benar Anda seksamai, Anda yakinkan bahwasanya tema atau judul yang Anda ambil ini belum diambil oleh orang lain. Cari tema-tema unik yang kemudian Anda bisa pastikan begitu besok lulus mata kuliah SHI, judul ini langsung bisa diterima sebagai official title untuk skripsi teman-teman. Karena banyak kemudian jadi gagal, nah ternyata ini sudah diambil orang lain Pak, cepet-cepetan kita kalah seumpama. Maka kemarin di semester setahun yang lalu itu semua kelas yang saya ampu ini memilih dengan pendekatan kuantitatif sehingga semua skripsi yang semua proposal yang dikumpulkan di mata kuliah ini begitu diajukan ke program studi semua diterima karena nggak ada yang
selama ini teman-teman kakak kelas tidak banyak menggunakan pendekatan kuantitatif sehingga semuanya lolos gitu. Itu kalau memang teman-teman kepengen tidak ribet-ribet, judulnya akan sangat unik, berbeda dengan judul sebelumnya, gunakan pendekatan kuantitatif. Nah, menulis analisis skripsi tentang subjek ini kita asumsikan nanti akan kita isi untuk katakanlah bab kedua, bab 2. Ini kita asumsikan untuk bab 3. Ini kita asumsikan untuk bab 4. Nah, itu ibaratnya seperti itu. Jadi kita besok akan membahas katakanlah bab per bab dari tema atau skripsi yang nanti teman-teman ambil. Sehingga harapannya nanti teman-teman begitu selesai mata kuliah ini sebenarnya teman-teman sudah menjalani proses riset secara baik. Logikanya sudah ketemu. Tinggal nanti posisinya menulis saja ibaratnya gitu. Sehingga katakanlah 90% sebenarnya sudah selesai. Tinggal katakanlah dirapikan kanan kiri, disesuaikan citasinya, diperdalam katakanlah referensinya seumpama. Kemudian kita akan berbincang lebih jauh nanti masuk di sini. Nah, maka tadi mungkin di Bapak Ibu yang lain katalah goal-nya hanya proposal. Kalau saya goal-nya nanti menulis di jurnal gitu. Sehingga nanti kalau teman-teman nanti mau nulis di jurnal sebenarnya nanti kita akan bahas mulai di pertemuan katakanlah ke-10 itu sudah kita akan bahas, Mas. Kalau tadi ada pertanyaan gimana Pak saya mau nulis jurnal. Kalau mau ikut proses secara alamiah nanti kita akan mulai bahas di semester di pertemuan ke-10. Tapi kalau mengikuti pola ini, maka teman-teman saya sampaikan tadi jangan punya obsesi untuk jurnalnya itu dimuat di semester ini karena impossible. Karena jurnal itu bisa dimuat atau accepted itu butuh antara 3 sampai 5 bulan. Nah, maka kalau memang mau output teman-teman jurnalnya publish di semester ini ya mulai minggu depan sudah nulis jurnal dan dikirim ke jurnal itu. Nah, nanti kita akan bagaimana cara kita menulis abstrak jurnal. Nah, bagaimana kita menulis jurnal dengan aplikasi citasi ya. Nanti ini kita akan ulang. Kalau tadi ini di depan tadi kita bicara review pustaka itu dengan katakanlah kita mencari sejumlah artikel-artikel terbaik dari Scopus Library katakanlah. Nah, kalau ini nanti kita akan mempraktikkan, menjalankan katakanlah aplikasi Mendeley. Pak, kalau saya mengimpor data, bagaimana ya Pak? Nanti akan saya buatkan katakanlah video yang akan saya upload ke YouTube tentang bagaimana kita mengekspor sama mengimpor library ke dalam akun Mendeley-nya teman-teman. Nah, sehingga nanti teman-teman akan berlatih. Nanti silakan tuh buatlah satu tulisan katakanlah dengan panjang 3 halaman dengan menggunakan citasi basisnya APA, katakanlah dengan basisnya adalah catatan Roth APA dengan banyak citasi sebanyak katakanlah 10 citasi ya. Nah, teman-teman nanti akan mengumpulkan. Oh ini Mendeley-nya sudah betul. Oh ini Mendeley-nya belum betul seumpama itu. Nah, kemudian yang berikutnya teman-teman juga akan kita latih mencari jurnal sasaran secara efektif. Teman-teman nanti mau memilih kemana ya? Mana yang kira-kira bisa dijangkau untuk mahasiswa S1 yang undergraduate program. Nah, kalau jurnal terakreditasi itu ada 2 level besar. Yang pertama, jurnal internasional terindeks. Ya, kalau masuk ke sini itu memang sulit sekali. Sehingga banyak teman-teman di Indonesia itu tergoda masuk ke jurnal yang namanya predatory journal, jurnal abal-abal yang hanya memeras kita gitu. Ada 2 namanya jurnal nasional terakreditasi. Nah, itu ada namanya dari Sinta 1 sampai Sinta 6. Nah, kalau untuk mahasiswa S1 jangan menggunakan Sinta 1. Sinta 1 nanti setara dengan jurnal
internasional terindeks Scopus. Jadi kalau mau lulus S3 di UMB itu harus memiliki publikasi di jurnal internasional Scopus, ibaratnya gitu. Kalau mau lulus di S2 AI di UMB ya masuk di jurnal Sinta 2 atau Sinta 3 gitu, ibaratnya gitu. Kalau S1 bisa masuk Sinta 4, alhamdulillah enggak apa-apa. Saya sarankan nanti mencari di jurnal Sinta 4 saja. Enggak usah ke Sinta 1, Sinta 2 nanti requirement-nya terlampau pelik gitu. Nah, termasuk nanti bagaimana teman-teman mendownload template penulisannya, karena semua jurnal itu memiliki template penulisannya. Besok kita akan latih bagaimana kita mencari jurnal sasaran secara efektif, bagaimana kita melakukan registrasi, bagaimana kita mendownload katakanlah template-nya, bagaimana kita melakukan submission-nya, nanti kita akan latih. Monggo kalau ada pertanyaan. Bapak mau nanya, Dipersilahkan, Mbak. saya kan ambil working report. Itu bagaimana ya Pak? Apa saya harus nulis dulu baru konsultasi ke Bapak atau ikut kayak urutannya gitu? Soalnya kan urutan skripsi yang biasanya sama working report itu kan beda ya Pak. Bagaimana ya Pak? Jadi gini teknisnya. Jadi kalau working report ini kan bagian daripada opsi pengganti skripsi ya, opsi. Maka sebenarnya cara penulisan working report itu mungkin berbeda dengan cara penulisan skripsi. Mungkin Lab HI sudah memiliki buku panduan cara menulis working report ya. Maka memang posisinya saran saya karena yang di SHI ini tidak mendapatkan amanah untuk mendampingi proses working report itu. Jadi amanah kemarin dari program studi SHI ini lebih banyak diperuntukkan untuk memfasilitasi bagaimana mahasiswa yang menulis mengambil pilihan skripsi ini bisa berjalan lebih lancar. Karena working report itu biasanya setahu saya itu lebih simpel ya. Jadi biasanya kayak mohon maaf kayak menulis laporan KKN itu ibaratnya. Jadi kalau teman-teman memilih jalur magang itu biasanya kan nanti akan menulis laporan kegiatan magang. Biasanya lebih bersifat deskriptif. Nah, maka sebenarnya teman-teman nanti saran saya untuk working report ataupun mau milih skripsi itu kalau saya kita tentukan pasca SHI ini. Karena semua sangat mungkin kalau teman-teman di SHI ini sangat serius dan kemudian mohon maaf bisa nulis di jurnal dan nanti mohon maaf accepted dan publish, maka teman-teman kan sudah tidak perlu lagi menulis skripsi secara tersendiri karena artikel yang sudah publish tersebut akan diakui sebagai pengganti skripsi. Jadi, ada kebijakan untuk memfasilitasi mahasiswa untuk bisa lebih accelerate lewat publikasi. Nah, sehingga saran saya, kalau mau memilih working reports ataupun skripsi, tentukan pasca SHI ini. Apakah artikel yang teman-teman kirim untuk mata kuliah ini accepted atau rejected. Kalau accepted, oke, segera kita fokus konsultasi ke program studi, serahkan bukti accepted itu untuk kemudian teman-teman bisa mendapatkan hak untuk menulis tugas akhir ini dengan menggunakan laporan bahwasanya artikel Anda sudah publish. Tapi kalau kemudian Pak ternyata ini di-rejected ya segera kemudian fokus untuk menulis skripsi atau fokus untuk memilih working report. Demikian Mbak, sedikit pengetahuan saya tentang kebijakan skripsi, working report ataupun extraordinary output dari mahasiswa. Mungkin ada yang lain yang bertanya. Kami persilahkan. Pak mau tanya.
Silahkan Mbak. Yang proposal skripsi itu tuh nanti ada contohnya nggak Pak, Bapak kasih atau gimana gitu buat Boleh, kita boleh. lancarin. Sesungguhnya sebenarnya ada 2 model ya, tapi saran saya biar nanti lebih official, saran saya bisa, semoga sudah tersedia di Lab HI, mungkin konsul ke Mas Zain Maulana sebagai Kaleb di Laboratorium HI. Semoga sudah ada yang namanya template-nya. Karena ketika itu ada yang menggunakan template, yang pertama adalah template normal sebanyak 5 bab, itu ada bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5 itu. Terakhir katanya ada template dalam bentuk hanya 3 bab. Tapi kemarin dengan dibuat 3 bab itu, saya pernah nguji sekitar sebulan yang lalu, banyak berantakan gitu ya, mahasiswa tidak bisa nangkap pesan, katakanlah ketika menyampaikan sebuah gagasan hanya dalam konteks sekitar 30 halaman. Jadi masih sumir sekali, sehingga kemudian tidak mendapatkan momentum. Sehingga saran saya Mbak, untuk buku panduan penulisan skripsi akan sangat bagus. Nanti teman-teman bisa langsung konfirmasi ke laboran di Lab HI, mungkin bisa kontak ke laborannya untuk bisa mendapatkan buku panduan secara definitif. Demikian sedikit informasi saya. Tapi kalau dalam bahasa kita nanti kita akan menyampaikan formatnya. Kalau saya masih senang dan menggunakan format yang 5 bab kalau di kelas ini. Jadi bab 1 kita bicara proposal, kita bicara tentang garis besar apa yang mau kita tulis. Bab 2 kita membahas tentang katakanlah subjek yang mau kita tulis. Bab 3 kita bicara tentang objek, dinamika objek yang kita tulis. Kemudian bab 4 kita bicara analisis, bab 5 kita bicara kesimpulan. Tapi program studi kemarin itu memberikan opsi boleh menggunakan format 3 bab. Tapi pengalaman saya ketika nguji kemarin, yang 3 bab itu berantakan betul. Jadi hanya menulis sekitar 30 halaman, belum kena. Jadi ibaratnya tulisan itu belum menyentuh dari rumusan masalah yang diajukan. Karena proposalnya sudah 20 halaman, mohon maaf. Yang bab 2 itu sekitar hanya 7 halaman. Kemudian mohon maaf, daftar pustaka sama kesimpulan itu 3 halaman. Aduh, ini seakan-akan memang belum penelitian wong proposalnya itu 20 halaman. Penjelasan dari katakanlah rumusan masalah untuk dijawab itu mohon maaf cuma 7 halaman dan masih sangat elementer sekali, sehingga saya agak kasihan loh kok bisa sampai seperti ini ya. Kasihan mahasiswanya karena revisinya jadi mayor semuanya. Yang saya uji kemarin dengan menggunakan format 3 bab itu mayor sehingga rombak total. Sehingga saya agak kasihan juga nih yang tidak aware pembimbingnya atau yang tidak aware mahasiswanya. Demikian Mbak sedikit informasi dan pengalaman saya menguji kemarin. Ini template-nya atau buku panduan penulisan skripsinya nanti tanya ke Pak Zain atau langsung Pak Zain atau ke Lab HI-nya ya Pak? Bisa ke Lab HI, kan Labnya kan Pak Zain. Nah, mungkin bisa konsul sama Pak Zain atau mungkin masuk ke webnya. Saya berharap di webnya Lab HI sudah ada katakanlah template penulisan skripsi. Saya berharap. Tapi saran saya coba tanya dulu ada enggak, atau sekarang browsing aja ke lab, ke webnya Lab HI atau webnya jurusan, harusnya sudah tersedia. Tapi kalau belum tersedia nanti saya akan minta kepada jurusan untuk mengupload, karena ini kan di tengah kuliah online ini mau tidak mau kan semua template yang kita anggap official ini harus bisa diakses secara lebih mudah bagi mahasiswa. Saya akan coba bantu nanti apa tersedia di mana ya, biar kemudian para mahasiswa bisa mengakses. Tapi tidak ada salahnya juga proaktif, confirm ke Lab HI atau confirm ke Pak Zain. Nanti kalau
belum mendapatkan nomor Pak Zain Maulana, nanti saya kasih akses. Baik Pak, mau tanya lagi boleh nggak? Bu, monggo silahkan Mbak, tidak apa-apa. Yang tadi itu yang masalah 5 bab itu tuh kalau seandainya itu tuh halaman minimalnya ada nggak sih Pak, kalau emang kita tuh biar mateng itu tuh 5 bab kan. Nah itu tuh ada nggak sih Pak minimal halamannya? Kalau saya biasanya katakanlah kalau 5 bab itu ya sekitar 60 sampai 70 halaman. Dengan komposisi seumpama katakanlah bab 1 cukup sekitar 15-17 halaman gitu seumpama. Bab 2 cukup sekitar 15 halaman, bab 3 sekitar 15 halaman. Nah, bab 4 nanti yang sekitar 20 sampai 25 halaman. Sehingga nanti konteksnya, karena banyak mahasiswa itu, mohon maaf, bab 1 banyak sekali, bab 2 banyak sekali, bab 4-nya cuma 4 halaman, ini kan lucu-lucuan gitu. Sedangkan yang jadi inti dari skripsi itu kan kata-kata di bab 4. Kok cuma diuraikan hanya dengan 4 halaman, ini kan agak nggak proporsional. Nah, sehingga kalau saya, bab yang paling utama, yang paling banyak, paling gemuk, paling mendalam ya nanti di bab 4. Kalau saya, pengalaman saya. 60-70 halaman sudah cukup Mbak, tidak apa-apa untuk undergraduate program. Baik Pak, terima kasih. Sami-sami. Mungkin masih ada yang bertanya yang lainnya? Untuk attendance nanti akan saya buat dulu, nanti akan ditutup sampai jam 21 malam ya, nanti teman-teman bisa attendance di my class. Dipersilahkan bagi teman-teman yang hendak bertanya, dan yang Oke, ini ada yang bertanya untuk yang working report tadi sudah kita jawab ya. Mungkin masih ada yang lain yang hendak ditanyakan? Pak mau tanya lagi. Monggo, silakan Mbak. Ini kan kadangkala beberapa dari saya, kita atau salah satunya saya itu tuh ada agak ragu dengan judul ataupun rumusan masalah itu nanti bisa dikonsultasikan ke Bapak langsung atau gimana Pak? Boleh Atau langsung aja di grup WA itu silakan untuk konsultasi. Tapi saran saya untuk registrasi judul, agar judul itu memang bisa kita klaim sebagai judul kita, silakan konsultasi ke adminnya Prodi. Kira-kira judul ini sudah ada belum ya Pak? Karena saya sudah minta berkali-kali kepada jurusan itu agar dibuatkan sistem informasi yang memungkinkan para mahasiswa ini bisa melakukan verifikasi secara sendiri. Jadi melakukan self-evaluation report itu. Mengetik judul ini mohon maaf, di library-nya HI ini sudah pernah tulis belum ya? Tapi sampai hari ini kita belum punya sistem informasi kayak gitu. Sehingga kasihan, mahasiswa harus konfirmasi secara manual. Dan ketika manual pun, admin Prodi itu juga mencarinya manual kan juga ujung-ujungnya nanti saya saya protes berkali-kali sampai saya agak jengah itu antara marah, antara kemudian ignore itu. Karena saya seringkali menemukan mahasiswa yang jadi korban. Begitu mahasiswa sudah mendapatkan secara official judul ini disahkan sebagai judul NIA teman-teman, begitu ujian proposal, kita dosen ini kemudian menemukan judul ini sudah pernah ditulis orang oleh mahasiswa yang kita bimbing, kan aneh itu. Nah, maka saran saya, ini suggestion saya, kalau saya di semester kemarin ini saya agak memprovokasi teman-teman, udahlah biar nanti teman-teman tidak terganggu oleh proses administrasi judul yang hari ini memang belum tuntas di jurusan. Udahlah kalau begitu kita nulis dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Wah, itu pasti aman. Jadi nggak akan sama gitu, karena yang nulis kuantitatif di HI itu mungkin hanya bilangan do re mi fa sol, itu ibaratnya gitu. Jadi saran saya tetap bangun konsultasi gitu, saran saya tadi. Saya juga akan tetap mendorong meskipun sudah capek, sudah 4 tahun saya sudah teriak-teriak setiap
mau pengajuan judul skripsi mahasiswa itu sudah teriak-teriak mahasiswa dibantu dengan dibuatkan sistem informasi manajemen skripsi sehingga mahasiswa dimanapun itu bisa mengecek judul saya ini kira-kira dalam simulasi algoritmanya sistem informasi ini ditolak atau diterima ya. Kalau kemudian diterima, maka teman-teman bisa memproses katakanlah. Oke, judul Anda silahkan ketik judul Anda dengan sebanyak-banyaknya mengandung adalah 6 sampai 20 kata seumpama. Nanti dilacak jumlah kata. Oh ya, secara judul Anda aman, masuk lagi, cek lagi verifikasi. Rumusan masalah ini aman lagi karena belum pernah ada menggunakan rumusan masalah ini. Cek lagi, masuk ke teorinya menggunakan apa ya? Oh ternyata teorinya yang Anda gunakan berbeda dengan yang sebelumnya, aman lagi. Cek lagi, mohon maaf di metode penelitian yang satu menggunakan yang nomor 1 tadi aman, nomor 2 aman, nomor 3 teori ini sudah banyak digunakan tapi metodenya berbeda. Oh ternyata dari langkah 1, 2, 3, 4 dari judul, dari rumusan masalah, dari teori, dari yang namanya metode, Anda aman semua, Anda lolos. Saya berharap sebenarnya jurusan bisa memberikan layanan seperti itu sehingga mahasiswa ketika mau mengajukan judul skripsi itu nggak pusing. Hari ini masih pusing karena begitu sudah diajukan ternyata judul ini sudah pernah ditulis orang, sedangkan yang mengatakan judul ini sah itu jurusan kan, jadi nggak make sense sehingga saya agak capek itu bicara tentang sistem informasi judul skripsi bagi mahasiswa karena saya kasihan pada para mahasiswa sudah payah-payah mengumpulkan data, kemudian nanti dijat, oh ini judul ini mohon maaf mbak, judul ini ternyata sudah ditulis orang, mbaknya silahkan berganti judul atau direproduksi ulang ya, kan kasihan karena itu akan mengubah mindset mahasiswa. Begitu sedikit unek-unek yang teman-teman mohon bisa juga pahami karena kalau saran saya biar teman-teman nggak ribet di tengah sistem informasi skripsi kita yang belum bagus, saran saya ngambil judul-judul dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif. Itu akan mungkin 90% aman. Judul yang Anda nanti sampaikan pasti belum pernah ditulis oleh mahasiswa sebelumnya. Ngaten, monggo kalau ada komentar dan pertanyaan. Bapak mau tanya lagi. Gih, monggo Mbak. Kalau yang mengenai pendekatan kuantitatif itu, yang working report itu pakai pendekatan itu juga nggak ya Pak? Kalau working report itu sesungguhnya, mohon maaf informasinya kan lebih sederhana Mbak. Jadi working report ini sebagai katakanlah pengganti skripsi dengan basis aktivitas kegiatan magang. Seumpama Mbak Yani kemarin magang di katakanlah Kemenlu. Kemudian Mbak Yani akan memaparkan tentang aktivitas Kemenlu di dalam isu apa. Jadi lebih hanya memberikan deskripsi yang kemudian mudah dimengerti. Jadi kalau deskripsi itu biasanya kan mengandung unsur katakanlah what-nya jelas, when-nya jelas, where-nya jelas, how-nya jelas. Tidak perlu kita tahu tentang why-nya. Ibaratnya gitu, Mbak. Jadi kalau working report setahu saya itu lebih bercerita tentang kekuatan sistematisasi dari deskripsi sebuah program. Saya kepingin mendeskripsikan tentang program bagaimana pengelolaan pemerintah Indonesia dalam mengelola diaspora. Karena saya kemarin magang di Direktorat Diplomasi Publik seumpama. Maka ya cukup menginformasikan itu yang kita hanya menyalin sejumlah sumber-sumber resmi, kemudian kita gabungkan dengan sejumlah sumber-sumber terkait sehingga kemudian tulisan kita jauh lebih informatif. Begitu Mbak Yuni, Mbak Yani ya. Ya Pak, makasih. Monggo kalau masih ada 15 menit ke depan. Mau tanya lagi Pak. Monggo Mas Rais.
Ini kan semester lalu saya sebenarnya sudah nulis, Pak. Iya. Nah, tapi bukan sama Bapak kan. Nah, itu kalau memang misalkan nanti saya tanyakan ke Bapak, nggak apa-apa, Pak? Nggak apa-apa. Berarti ini ngulangnya SHI lagi atau gimana, Mas Rois? Enggak, saya kan tetap dari semester 5 kemarin. Nah, saya itu udah inisiatif untuk nulis dulu gitu loh, Pak. Nulis Oh ya, sendiri. oke. Nggak apa-apa, Mas. Nggak apa-apa. Nah, tapi saya dibimbingnya kan bukan sama Bapak. Nah, itu nanti saya tetap tanyakan ke Bapak tentang punya saya, bisa ya, Pak? Boleh, nggak apa-apa. Dalam konteks sepanjang ini masih katakanlah Mas Rois ini dalam konteks klaster mahasiswa saya di kelas ini nggak apa-apa. Cuma katakanlah mohon maaf kalau seumpama Mas Rois ini di semester ini sebenarnya sudah mengerjakan skripsi, seumpama mohon maaf ya, sudah ditunjuk pembimbing secara resmi. Nah, maka nanti kalaupun ada bimbingan, ini hanya diskusi bebas saja. Tidak kemudian nanti Mas Rois mengirimkan naskah secara official. Seumpama katakanlah, Pak tolong dikomentari Pak, bab 1 saya sampai bab 4 saya Pak, seumpama. Nanti saya pernah punya pengalaman buruk dulu. Niat saya kan membantu mahasiswa untuk ya niatnya membantu saja, tapi kemudian saya pernah disemprot dulu. Maka ini jadi pengalaman bagi saya. Saya kemudian dianggap sok tahu. Pak, mahasiswa tersebut kan bukan bimbingan Bapak. Kenapa Bapak turut membimbing? Saya sempat disemprot oleh dosen senior dulu, tetapi posisinya maka saya mahfum itu katakanlah ruang privasi dari Bapak Ibu dosen yang sudah ditunjuk secara resmi sebagai pembimbing teman-teman. Nah, maka kemudian biasanya kalau ada teman-teman, boleh Mas bimbingan, tapi namanya bukan bimbingan, diskusi lepas. Apa bentuk diskusi lepas itu? Jangan membawa naskah gitu. Nah, itu yang ketiga itu kan karena dulu kita duduknya zaman dulu ketika di HIWB dulu kan ya antar kursi dari Bapak Ibu dosen kan tidak ada sekat-sekatnya kan. Nah, seumpama ada mahasiswa A harusnya pembimbingannya sama Bapak A. Kemudian mahasiswa tersebut bimbingan dengan saya dan Bapak atau Ibu pembimbing itu tahu dia sedang konsultasi tentang skripsi itu kepada saya, kemudian saya sempat ditegur. Nah, itu saya anggap itu bagian daripada kode etik, sehingga kalau saya ya sudah, saya tetap akan membantu, tapi dalam konteks oke, kita diskusi bebas. Ngaten Mas Rois ya. Matur nuwun, Pak. Sami-sami. Monggo dipersilahkan yang lain kalau masih ada pertanyaan ataupun hal-hal yang perlu kita perbincangkan lebih jauh. Masih ada sekitar katakanlah 10 menit ke depan. Monggo kalau ada pertanyaan. Ya, baik teman-teman, kalau tidak ada pertanyaan, saya pikir kuliah pada pagi hari ini kita nyatakan cukup. Nah, maka pada minggu yang akan datang silahkan teman-teman menulis sepanjang 3-4 halaman untuk melakukan sekitar 3-4 review dari teori-teori politik ataupun teori HI yang teman-teman kuasai. Nah, nanti akan saya tulis di dalam my class detailnya seperti apa. Yang perlu Anda ungkapkan dalam review itu apa saja. Ya. Besok minggu depan kita akan kelola dalam bentuk workshop. Kalau memang teman-teman meminta offline nanti kita bisa schedulekan, tapi kalau Pak online dulu Pak, karena saya belum stay di Jogja. Oke, kita bisa dengan cara online. Oke, demikian dari kami, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga kita senantiasa mendapatkan keberkahan, senantiasa diberikan kesehatan. Salam untuk Bapak Ibu yang di rumah masing-masing, bila teman-teman masih berada di rumah masing-masing. Semoga kita bisa
mengambil iktibar pelajaran dari semua hal yang dikaruniai oleh Allah selama masa pandemi ini. Saya tutup pertemuan pada pagi hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih ya Pak. Terima kasih sami-sami semuanya. Nggih.